Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pernah mengalami situasi yang membuat kita sangat frustasi berkenaan dengan masalah yang datang kepada kita. Kita sudah memutar otak mencari jalan keluar, namun masih buntu. Kita juga sudah berusaha dengan keras serta berupaya hingga memaksakan diri sedemikian rupa. Tapi kita benar-benar tidak tahu jalan keluarnya. Kita menjadi lelah dan akhirnya putus asa. Bahkan saat kita mengharapkan seseorang untuk dapat menolong atau membantu kita, namun kenyataannya pada saat itu tidak ada yang bisa menolong atau membantu kita, yang semakin membuat kita menjadi sangat tertekan. Saat diri kita mulai frustasi, maka kita mulai kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari kita. Emosional kita mulai menjadi sensi, gampang marah dan emosi. Bahkan sebagian orang mulai menjadi pendiam dan mengurung diri. Situasi seperti ini membuat kita menjadi sangat tertekan dan stres, yang kemudian berimbas kepada kesehatan kita. Badan mulai terasa lelah, asam lambung mulai naik, dan mungkin kita mulai merasakan sakit kepala atau migrain atau vertigo atau sakit lainnya. Tidak dapat dipungkiri, masalah yang pelik dan rumit sering membuat kita menjadi sangat frustasi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya kita dapat mengandalkan Tuhan, bukan saja dalam keadaan baik-baik saja, namun juga saat kita dalam keadaan tidak baik-baik. Firman-Nya berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat yang kelima. Ini adalah sepasang perintah yang sangat indah. Secara positif kita diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan, dan secara negatif untuk tidak mengandalkan atau mendasarkan segala sesuatu kepada pengertian diri kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata yang diterjemahkan sebagai percaya adalah memiliki arti berbaring, tak berdaya atau tengkurap. Kata ini menggambarkan seorang hamba yang menunggu perintah tuannya dan siap untuk patuh, atau seorang prajurit yang kalah, yang menyerahkan dirinya kepada jenderal yang menang. Percaya kepada Tuhan berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak lagi bergantung pada kemampuan diri kita sendiri. Kita tidak menempatkan hak kita untuk mengatur kehendak Tuhan serta meminta Tuhan untuk memenuhi segala kemauan hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita menghadapi situasi sulit yang tidak kita pahami, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun kita semua terkadang berjuang untuk mempercayai Tuhan, terutama di saat masa-masa sulit. Seringkali di dalam menyelesaikan masalah, kita terlalu memaksakan diri dengan cara dan keinginan kita sendiri. Ternyata hal ini tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Ujung-ujungnya kita menjadi frustasi dan stres sendiri. Jujur saja, seringkali langkah-langkah yang kita ambil malah menimbulkan masalah baru. Akhirnya kita mulai menyalahkan diri, kita mulai merasa gagal, menyesal, bahkan mungkin mulai menyalahkan orang lain. Realita kehidupan yang harus kita pahami adalah banyak hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sulit untuk dimengerti dan benar-benar tidak bisa kita pahami. Hal ini tidak apa-apa, sebab Tuhan tidak mengharapkan atau menuntut kita harus mengetahui segalanya. Namun kita dapat percaya bahwa Allah mengetahui dan akan mengurus segala sesuatunya. Dia ingin kita tetap memandang kepadanya dan berkata, "Tuhan,
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya Engkau akan menjagaku. Mempercayai Tuhan tidak berarti kita akan terbebas dari kesulitan. Sebaliknya, dengan mempercayai Tuhan, kita dapat memiliki harapan dan ketahanan iman di tengah kesulitan, sehingga iman kita dapat menuntun kita kepada pertumbuhan dan pengenalan kita kepada Kristus. Dalam ketenangan di dalam Kristus, kita mulai dapat menyusun langkah-langkah yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa tenang di dalam menghadapi masalah yang terjadi. Mohon kami agar tetap boleh mengandalkan Engkau dan tidak terburu-buru untuk memaksakan kehendak kami. Kadang kami seakan-akan ingin semuanya cepat selesai, namun di dalam kuasa dan kasih-Mu, ajarlah kepada kami untuk melihat rancangan yang selalu indah yang Kau buat bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ketika kita menghadapi situasi sulit yang tidak kita pahami, salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempercayai Tuhan, bahwa Ia tahu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan biarkan diri kita menjadi frustasi. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.